Pada video kali ini, saya akan menjabarkan tentang beberapa materi dari mata kuliah pemerintahan daerah yang dibimbing oleh Ibu Dr. Endang Indratuti, MSI. Saya dari Prodi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya. Baik, masuk ke materi yang pertama, yaitu Undang-Undang Peraturan Daerah. Di sini saya mengambil satu contoh undang-undang, dan undang-undang ini juga telah berubah, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1991 tentang izin mendirikan bangunan. Peraturan ini sendiri menetapkan prosedur dan syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon sebelum membangun, termasuk pengajuan permohonan tertulis dan bukti kepemilikan tanah, juga persetujuan dari masyarakat. Adapun prinsip penyelenggaraannya seperti ketertiban dan keamanan, memastikan bahwa semua bangunan yang didirikan memenuhi standar keamanan dan ketertiban umum. Juga kepastian hukum, memberikan pastian hukum bagi masyarakat dalam memproses perizinan mendirikan bangunan. Dengan ini, otonomi daerah meningkat. Wewenang pemerintah daerah memiliki kewenangan yang lebih besar dalam mengatur dan mengeluarkan izin mendirikan bangunan sesuai dengan kebijakan tata ruang dan pembangunan. Tapi undang-undang tersebut sekarang sudah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang izin mendirikan bangunan. Dengan adanya perubahan ini diharapkan untuk bisa menjadi lebih baik lagi dalam memberikan izin kepada masyarakat yang ingin mendirikan bangunan dan sesuai dengan hukum yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Baik, masuk ke materi yang kedua. Yang pertama, histori Kota Blitar. Blitar merupakan salah satu kota yang berada di bagian selatan Provinsi Jawa Timur yang terletak sekitar 167 km sebelah barat daya Surabaya dan 80 km sebelah barat Malang. Kota ini merupakan wilayah terkecil kedua di Jawa Timur setelah Kota Mojokerto. Pada masa kemerdekaan, Kota Blitar diresmikan melalui Undang-Undang 22 Tahun 1945 tentang perubahan nama Blitar-Si menjadi Kota Blitar. Kemudian berdasarkan Undang-Undang 17 Tahun 1950, Blitar dibentuk sebagai daerah kota kecil dan berdasarkan Undang-Undang 1 Tahun 1957 menjadi Kota Praja. Hari jadi Kota Blitar sendiri ditetapkan pada tanggal 1 April 1906. Yang kedua, kebudayaan. Kota Blitar juga memiliki kekayaan budaya yang beragam dan tradisi unik. Beberapa di antaranya adalah Gebeng Pancasila, perayaan untuk memperingati hari lahir Pancasila yang diadakan setiap 1 Juni. Blitar juga dikenal sebagai tempat pemakaman Presiden pertama Indonesia, Bapak Soekarno, dan memiliki situs bersejarah seperti Candi Panataran. Yang ketiga, ada tradisi keagamaan. Kota Blitar memiliki beberapa tradisi keagamaan yang kaya dan unik, seperti tradisi Barita. Diadakan menjelang Tahun Baru Islam 1 Muharram. Warga menggelar doa bersama dan menyajikan makanan dalam satu wadah yang bernama Takir Plontang, sebagai ungkapan bersyukur dan permohonan keselamatan. Yang keempat adalah geografi dan demografi. Wilayah Kota Blitar mencakup areal seluas 37,58 km atau sekitar 0,7% dari total luas wilayah di Jawa Timur. Letak lokasi ini berada di tengah-tengah Kabupaten Blitar, di sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Ngelenggok dan Kecamatan Garum. Di sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Kanigoro dan Kecamatan Garum. Di sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Kanigoro dan Kecamatan Sunakulon. Serta di sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Sanakulon dan Kecamatan Ngelenggok. Secara demografi, Kota Blitar mempunyai ketinggian yang bervariasi dengan ketinggian rata-rata 156 meter. Yang kelima ada politik. Kota Blitar memiliki struktur politik yang dikelola oleh pemerintah daerah dengan sistem pemerintahan otonom. Wali kota saat ini adalah Santoso, didampingi Wali Kota Wakil Kota Tujujuk Sunarjo, Dewa Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Blitar, terdiri dari 25 anggota yang berasal dari berbagai partai, termasuk PDI, PKB, dan Golkar. Politik peta di Kota Blitar dalam 3 kali pemilihan umum legalitas memperlihatkan dominasinya PDI Perjuangan dalam meraih simpati warga Kota Blitar. Pilihan rakyat tersebut tercermin dalam perolehan kursi partai politik
parpol di DPRD Kota Blitar. Di pemilu legislatif 2009, PDI Perjuangan dan Partai Demokrat memperoleh kursi sebanyak, yaitu masing-masing sebanyak 6 orang. Posisi kedua ditempati oleh PKB, Golkar, dan PP, yang masing-masing menempati 3 wakilnya di kursi dewan. Yang keenam ada ekonomi. Kota Blitar termasuk salah satu kota yang tidak memiliki potensi sumber daya alam yang memadai. Karena itu, pergerakan ekonomi Kota Blitar tidak dari sektor primer, tetapi sektor tersier, terutama perdagangan barang dan jasa. Menurut data BPS Kota Blitar, produk domestik regional bruto PDRB Kota Kediri pada 2021 tercatat sebesar 7,11 triliun. Perekonomiannya ditopang oleh 4 sektor utama, yakni sektor perdagangan dengan kontribusi 24,16%, informasi dan komunikasi 11,38%, jasa keuangan dan asuransi 10,48%, serta industri pengelolaan sebesar 10,2%. Di sektor perdagangan Kota Blitar memiliki 9 pasar tradisional dan 1 pasar hewan. Sementara di sektor industri, kota ini tercatat memiliki 4,793 unit industri pada tahun 2020 dengan menyerap 13,774 tenaga kerja. Di sektor industri, terbanyak bergerak di industri makanan, minuman, dan tembakau, yakni sebanyak 2.901, disusul bergerak di industri kayu, bambu, dan peralatan rumah tangga. Yang terakhir, sosial. Kesejahteraan penduduk di Kota Blitar meningkat dari tahun ke tahun, seperti tercermin dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pada 2021, IPM Kota Blitar tercatat sebesar 78,98 atau meningkat 0,41 poin dibandingkan capaian tahun sebelumnya. Selama periode 2010 sampai 2021, rata-rata IPM naik sebesar 0,77%. Dengan pencapaian IPM tersebut, Kota Blitar termasuk kategori yang tinggi loh. Baik, masuk ke materi yang terakhir tentang urusan yang ada di pemerintahan daerah. Di sini ada 6 pelayanan dasar dan 18 non-pelayanan dasar. Saya akan menjelaskan 6 pelayanan dasar yang sudah dilakukan oleh Kota Blitar. Yang pertama, pelayanan dalam bidang pendidikan. Dalam pelayanan ini, Kota Blitar sudah menyediakan beberapa fasilitas seperti sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, sekolah menengah jurusan, perguruan tinggi, program pendidikan gratis, dan beasiswa. Kota Blitar juga menyediakan layanan kesehatan seperti rumah sakit umum daerah, puskesmas, klinik bersalin, layanan kesehatan masyarakat, program kesehatan masyarakat, vaksinasi, dan imunisasi. Yang ketiga, Kota Blitar juga menyediakan pekerjaan umum dan penetapan ruang, seperti pembangunan dan pemeliharaan jalan, pengelolaan air bersih, pengelolaan sampah, penataan ruang kota, pembangunan gedung pemerintah, pengawasan kualitas lingkungan. Keempat, ada perumahan rakyat dan pemukiman, pembangunan perumahan, pembangunan pemukiman, penyediaan tanah dan perumahan, pembangunan infrastruktur, pemukiman, program perumahan sosial, pembantuan perumahan bagi masyarakat kurang mampu. Pelayanan yang kelima, ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Di sini Kota Blitar sudah menyediakan kepolisian, satuan polisi Pamong Praja, dinas pemadam kebakaran, layanan darurat 1112, pengawasan dan pengelolaan, pengendalian kegiatan publik, pelindungan masyarakat dari bencana. Yang terakhir ada sosial, bantuan sosial untuk masyarakat kurang mampu, program pemberdayaan masyarakat, layanan sosial untuk lansia dan anak, pengelolaan zakat dan sumbangan, bantuan pendidikan untuk anak kurang mampu, program kesejahteraan sosial. Selanjutnya ada 18 non-pelayanan dasar yang sudah disediakan oleh pemerintah Kota Blitar. Yang pertama, ekonomi dan bisnis, izin usaha mikro, kecil, dan menengah. Yang kedua, pendaftaran merek dagang. Yang ketiga, pelayanan perpajakan. Yang keempat, pengembangan usaha kecil menengah. Yang kelima, program pariwisata. Yang keenam, ada pembangunan jalan dan jembatan. Yang ketujuh, pengelolaan lalu lintas. Yang kedelapan, angkutan umum. Yang kesembilan, pengembangan terminal bus. Yang ke-9 ada pembangunan seni dan budaya. Yang ke-11 program pariwisata. Yang ke-12 pengelolaan tempat wisata. Yang ke-13 festival dan event budaya.
Yang ke-14 ada pengelolaan lingkungan hidup. Yang ke-15 konservasi sumber daya. Dan yang ke-16 pengelolaan sampah dan limbah. Ke-17 ada pengembangan teknologi informasi. Dan yang terakhir ada layanan e-government yang sudah disiapkan oleh pemerintah daerah Kota Blitar sendiri dan bisa diakses oleh semua masyarakat. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya, saya mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.